Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin illa qal. Wa 'alaika bi mujanabati riya wal kibri wal 'ujubi wa su'i dhanni bin nas wal hasadi wal waswas. Fa inna hadhil akhlaqa syaitaniyatun. Alhamdulillah, kita lanjut kembali kajian kita di kitab Al-'Athiyah Al-Haniyah wal Wasiyah Al-Mardiyah li Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas alaihi rahmatullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau nyatakan, dan hendaknya dan sudah seharusnya bagi kamu untuk menjauhi yang namanya riya, wal kibri dan sombong, wal ujubi dan ujub. Ada induk. Wa su'idz dhanni bin nas, dan suudzan sama orang lain. Ada riya susah dideteksi, lebih susah lagi sombong, lebih dalam dan susah lagi ujub. Nah, riya aja digambarkan, masih ingat tadi, seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Kedengar langkahnya, begitu juga riya merambat, ya, mengalir, berjalan di hati kita seperti itu, ya. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Moga-moga amal kita dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Su'udzan, sombong lebih dalam lagi, lebih susah lagi didapatkan. Wa ujub lebih dalam lagi. Ada penyakit yang paling terakhir keluar dari dadanya para ulama. Makanya dalam ayat Allah Ta'ala mendidik para sahabat yang terakhir didikan bagaimana supaya sembuh dari penyakit ujub. Apa ini? Yakni ketika Fathu Makkah, Allah mendidik ketika Fathu Makkah, ada sebagian sahabat komentar di perjalanan, la nughlabal yawma min dillah, pada hari ini kita nggak bakal dikalahkan gara-gara kita cuma sedikit, kita bakal menang. Karena waktu itu pasukan Rasulullah SAW mencapai jumlah 12.000 orang. Sedangkan orang Mekah mentok 4.000. Semua itu total jenderal. Wah, gak bakal kalah kita. Mereka gak bakal menghalang-halangi kita. Ada ujub masuk ke hati para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik, membersihkannya. Nah, setelah masuk Islam, hilang ada semuanya. Wala hubud dunia. Belum masuk Islam, udah nggak senang dunia lagi, ditinggal, hijrah, dibuang. Ya, kita masuk Islam berapa tahun ya malah ngubur dunia. Ya Allah. Ujub ada. Akhirnya setelah Fathu Mekah menang. Gimana caranya ujub ada hilang? Dididik sama Allah Ta'ala perang Hunain. Allah ceritakan di surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah sudah menolong kalian fi mawatin katsirah, di berbagai macam kesempatan, di berbagai macam. Itu bukan karena kalian yang berjuang, bukan. Laqad nasarakumullah. Allah yang menolong. Ya, Allah yang menolong. Ini harus. Nah, ada satu status tadi ajib kan, seorang pendakwah ditanya, dari mana deh? Alhamdulillah, ana habis nebar benih, tinggal Allah nanti yang bakal menumbuhkan. Ada di situ kata guru kita, nggak ada ujubnya. Artinya seorang berdakwah, mengajar, menyampaikan risalah, ada hanya sekedar menjalankan fitrah kemanusiaannya untuk mengajak kepada kebaikan. Apakah dia yang memberi hidayah? Nah, hidayah di tangan Allah. Kita hanya menebar benih, pure, menyampaikan ilmu, ngajar, ceramah, ada tebar benih. Nanti yang menumbuhkan hasil ceramah, hasil ilmunya siapa? Allah. Kita nggak tahu, kita sudah pulang, sudah tidur kita. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala menceritakan di surat Taubah ayat 25-26. Dan juga saat perang Hunain, Allah menolong kalian. Perang Hunain itu ternyata idh a'jabatkum kathratukum, ketika kalian ujub dengan kebanyakan jumlah pasukan kalian. Falam tughni ankum syai', ternyata jumlah pasukan yang banyak itu enggak ngefek, tidak bisa nyukupin apa-apa. Ini biasanya ulama kalau gitu. Ya, begitu sudah umur tua, ngelihat pesantrennya udah gede, ya, muridnya, alumninya udah banyak, santrinya udah banyak, top, ada luar biasa. Biasanya masuk ujub di situ. Nih santri kita nih, angkatan pertama nih. Ini angkatan, masya Allah. Mulai ujub. Ternyata tidak ada efeknya apa-apa. Allah Ta'ala menceritakan falam tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathur falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikum al-ardu bima rahabat. Perang Hunain ketika melawan pasukan di situ, pasukan orang kafir, sampai dalam riwayat 30.000 atau 20.000 gitu ya. Jadi 2 kali lipat, dengan persenjataan lebih lengkap, takut sudah umat Islam. Akhirnya yang 12.000 tadi, 11.900 kabur dari peperangan, lari. Lari. Ya kayak kita aja nggak pakai perang Hunain. Kita kalau ada acara jamaah buahnya, yang kelihatan dia itu lagi kabur, baru ngadepin nampan itu ya, nampan, panci kotor, udah kabur, ngadepin pedang itu. Kamu sekarang yang ngaji banyak, jamaah banyak, jangan hitung banyak, itu mah buih di lautan. Jadi nggak perlu ujub kayak gitu ya, mau banyak mau dikit, moga-moga yang datang ini nggak punya penyakit gitu. Yang datang penyakitan, ya, dikit-dikit izin asam urat, dikit lagi izin penyakit ini, apalagi kena penyakit hati, udah kena males, alasan ini, aduh, ya nggak bisa dijamu itu. Asam urat masih bisa minum jamu ya.
Kalau penyakitnya penyakit hati mau dipasdu gimana? Nggak bisa dibekam itu. Dipaspor aja. Diludahin baru bisa. Nah itu 11.900 lari. Tinggal 100 orang di sekitar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan tenang menuntun kudanya terus maju ke depan pasukan. Ana nabiyul kadzib, ana bin Abdul Muthalib, diulang-ulang. Sayyidina Abu Sufyan saat itu yang baru masuk Islam ada khawatir, ya Rasulullah jangan terlalu dekat dengan musuh, ya Rasulullah, ditarik apa namanya kekang tali ontanya. Rasul tenang, beliau turun, diambil debu, dilempar, syahatil wujuh, ada wajah-wajah yang celaka. Subhanallah, ada begitu ngelempar, ada semuanya 30.000 pasukan ada kena pasir semua matanya. Akhirnya mereka bingung. Yang 100 orang sahabat ini menyerang dengan tenang, ya, mereka disabet-sabetin, ganti mereka yang lari. Rasul memanggil, ya Ashabul Baqarah. Tadinya hampir lari semua itu. Tapi Rasulullah SAW manggil, ya, hei yang ahli Al-Baqarah, wahai yang ahli ini, merapat lagi 100 orang, menang akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pendidikan dari Allah taala supaya kita, ya, mentang-mentang udah lama dakwah, Rasulullah udah berapa tahun ya? Udah 20 tahun. Udah banyak yang masuk Islam. Akhirnya kita jadi ujub. Biasanya gitu. Ujub ada penyakit paling terakhir setelah tadinya sombong. Tadinya riya, wah pamer, gue ini. Ternyata begitu ngaji, ternyata salah ya, salah ngaji, riyanya mulai susut. Tapi begitu dia ngaji, masuk ke ilmu, malah sombong. Tadinya dia pamer, ya, ngerasa paling benar sekampungnya. Begitu ngaji, saya ternyata nggak tahu apa-apa, keliru ngaji, wah serius. Begitu serius, awal pertamanya ilmu pasti sombong. Orang ngaji terus, lama-lama gak sombong kok. Ada ustadznya disalah-salahin kadang-kadangnya. Ada, karena awal-awal ilmu gitu membawa kesombongan. Terus ngaji lagi baru mulai ada tawadhu'nya dikit. Terus ngaji lagi, nah baru ngerasa bodoh, nggak ada apa-apanya. Nah, awalnya, wah masih pertama ngaji, udah sombong. Nah, terus sampai ujub. Itu perjalanan. Suudzon nggak boleh juga. Suudzon yang boleh hanya 2 kepada diri kita, harus diawasi. Wah kita ini sudah benar, kita sudah ngaji. Belum benar, lu ngaji apaan? Ngaji apaan lo? Harus suudzon ke diri sendiri. Lu ngaji apaan? Ngerti juga kagak? Aja baca lagi. Cengar gitu. Ya, harus suudzon. Kalau kita kan merasa sudah hadir. Ya. Anak udah ngaji nih. Alhamdulillah hadir. Hadirnya itu kayak nggak hadir. Hadirnya kita kayak hadir. Apa buktinya? Ayo coba suruh baca lagi. Suruh ngejelasin lagi. Ngerti kan? Yang hadir kagak nyangkut gimana? Yang kagak hadir. Gitu. Harus suudzon sama diri kita sendiri. Jangan merasa sudah beker. Terus. Harus terus diperbaiki, dicari kesalahannya, dicari kekurangannya, dicari apa yang. Suudzon yang kedua yang boleh, urusan jual beli, urusan dagang, urusan bisnis harus dihitung, ada kertas, ada catatan hitam di atas putih. Percaya deh, nggak bisa, nggak boleh, harus suudzon. Gitu. Ya percaya lah. Kalau lu mati gimana dagangan ini ceritanya? Gitu.
Wal hasad, hasud juga udah kita jelas. Nanti dijelaskan di sini lebih rinci. Wal waswas, waswas ini bisikan syaitan. Kita masih belum bisa membedakan mana yang dari Allah, dari malaikat, ilham, atau mana yang bisikan syaitan, atau mana yang bisikan nafsu. Wah, ini mah gagal faham. Fa inna hadhil akhlaq, kebiasaan akhlak yang seperti ini syaitaniyatun, semuanya syaitan. Nah, baru dirinci sama wa ammar riya. Gimana sih riya itu? Fa anta amala fa in fa ammar riya fa anta amala amalan li ajli khalqi. Riya adalah engkau beramal li ajli khalqi. Beramal karena tujuan kepada makhluk. Fa huwa syirkun bi ghairi syak. Yang seperti itu adalah satu kemusyrikan tanpa diragukan lagi. Wa nahika biha hamaqata an tusyrika ma'allahi man la yanfa'u wa la yadur. Awas, ya. Awas. Wa nahika biha, kami larang kau dengan kesyirikan yang kecil tadi, tambah bodoh lagi, kau berbuat syirik, ya, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan man la yanfa'u wa la yadur, orang yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Ma'a annahu law 'alima annaka taqsidahu bihadzal 'amal saqatta min 'aini. Padahal andai kata orang tersebut yang kita maksudkan beramal, kita kenapa ngaji? Kenapa kita beramal soleh? Karena si A, karena si B. Ya. Kenapa dia berbuat baik? Karena si A, si B. Padahal kalau si A, si B itu dia tahu perbuatan baik dia kepada dirinya, kepada si A tadi adalah semata-mata karena dirinya, bukan karena Allah. Saqatta min ainihi. Oh, kamu ngasih ini ternyata kamu ada maunya ya, kepingin anak puji, kepingin anak sanjung-sanjung gitu. Oh, setan lu. Malah justru kita yang berbuat seperti itu apa? Jatuh di mata orang yang kita syirikin tadi. Nah. Awas, hati-hati. Kita beramal aja, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ustadz, bukan karena guru kita, bukan karena jamaah yang lain yang suka nanya ini ya, atau bukan karena makhluk. Pokoknya nggak ada tendensi makhluk pada tendensi apa-apa. Pokoknya berbuat, disuruh nggak disuruh, ditegur nggak ditegur ya. Pokoknya beramal bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang ngebalas ya Allah. Ada syirik. Apa? Ada riya. Al-amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal li ajlin nasi riya. Beramal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Wal ikhlas ayyu'afiyakallah min bainihima. Ikhlas itu kau diselamatkan sama Allah dari keduanya. Enggak takut diomongin orang, tumben nih. Ada orang yang ngomong gitu, tumben besok berubah amalnya. Oh, berarti beramal karena orang. Ada lagi beramal karena orang, ada syirik. Jangan tuh, nanti dikomentari orang. Jangan, udah jangan. Besok nggak berbuat karena ada yang komentar, ada syirik. Kalau ditinggalkan amal karena orang, riya. Beramal karena orang, syirik. Nah, terus ikhlas gimana? Nah, kau beramal aja cuek. Emang gue pikirin ya. Yang penting kita beramal soleh. Itu repot. Kalau di masyarakat susah kita meninggalkan itu. Imma kita meninggalkan amal karena orang, jatuhnya riya. Nah, imma kita beramal karena
orang atau karena dunia, jatuhnya syirik. Nah, ya kelas nggak kena dua-duanya itu. Yang nggak karena orang, yang nggak karena siapa-siapa, bebas. Itu bisa kalau kita beramal sendiri ya. Wa amal gibru fa yamna'uka minhu an tatafakkara min aina aslu. Adapun sombong itu membuat engkau terhalang gara-gara minhu, dari kesombongan kamu. Fa yamna'uka, maka sombong itu menghalangi kamu minhu, dari kesombonganmu tadi, an tatafakkara min aina aslu. Kau terhalang gara-gara kesombonganmu tadi untuk berpikir dari mana sih asalmu. Kau dulunya tuh gimana, mikir tuh. Ya. Sekarang udah baru ngerti dikit, baru ngaji dikit, baru ini dikit, wah udah mentang-mentang. Beda kan, anak kan sekarang, oh iya beda. Lupa asal. La'alla ayyi halin anta. Akhirnya sombong ini menyebabkan kita lupa kita ini keadaannya bagaimana sekarang ya. Wa ila ayyi syai'in tasir. Dan akhirnya menyebabkan kita lupa berpikir nanti kita jadi apa. Alaysa awwaluka nutfah madhirah. Bukankah awal kamu adalah air mani madhirah yang menjijikkan. Wa baina jambaikal adhirah, dan yang ada di perutmu, keadaanmu itu sekarang gimana sih? Perutmu itu bau busuk, ada kotorannya kok. Wa masiruka jifatan qadhirah, dan kau nanti bakal menjadi bangkai, ya, mayat yang bau busuk. Nah, kalau mayatmu nggak busuk, baru nggak apa-apa. Kalau kita mayatnya belum tentu ya. Nah, yang jelas kentutnya sudah bau, kotorannya apalagi bau ya. Itu kok sombong itu loh. Ya, kalau kotoranmu bau minyak wangi gitu, bau duren lah, bau apa, nah, silahkan ya. Ya Allah. Wa ammal ujubu wal hasadu fahuma khuluqan min khuluqi iblis la'anahu Allah ta'ala wa man tabi'u fihima. Ujub dan hasud dua-duanya adalah akhlaknya iblis. La'anahu Allah ta'ala wa man tabi'ahu fihima, dan akhlaknya orang pengikut-pengikut iblis. Fa innahu lamma a'jabathu nafsuhu istakbara wa kafar. Sebab iblis ketika merasa ujub, merasa dirinya sudah berkhair, akhirnya jadi sombong. Masallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dilanjutkan di kesempatan yang berikutnya nanti subuh ya. Moga subuh bisa melek semuanya ya. Kemalaman ya. Moga ditolong sama Allah. Al-Fatihah.